Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi mengenai prinsip ekonomi Islam. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ansalul Fikriya, absen 3. Saya Aldo Sepranto, absen 1. Saya Bias Maulana Bakti, absen 5. Perkenalkan, nama saya Febrian Zikri Ilham, absen 9. Saya Habib Syahrul, absen 11. Nama saya Mia Lilhaya, absen 17. Saya Triksi Gloriani Zafira, absen 33. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia dalam meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun ekonomi Islam merupakan sistem perekonomian yang dilaksanakan atas dasar-dasar hukum Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam, menurut istilah, adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang beralaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Yang melaksanakan dan menjalankan prinsip ekonomi Islam adalah seluruh umat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adl atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia atau muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, yang artinya, dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Kedua, adil. Adil atau adil berarti menetapkan hukum dengan benar, di mana memberi pembagian yang sama. Kenapa sih kita perlu adil? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Terdapat hadis yang berisi larangan untuk menjual barang cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu ahul muslim wa la yahillu muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahulah, yang artinya seorang muslim adalah saudara lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau bertaubat ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Yang keempat adalah khilafah. Nah,
dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa setiap manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi. Nah, yang ini artinya adalah setiap manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Nah, hal ini pun yang menjadi dasar karena manusia adalah sebagai pemimpin. Setiap manusia adalah sebagai pemimpin. Nah, Nabi pun bersabda bahwa setiap dari kalian semua adalah pemimpin. Nah, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hal ini pun berlaku bagi semua manusia, entah itu individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, ataupun kepala negara. Nah, nilai ini yang mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Siapa yang memimpin siapa. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Yang kelima ada prinsip ma'at. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'at berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut kepada alam akhirat. Islam tidak mengakui adanya kelas sosioekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang, khususnya dalam dunia perekonomian, adalah iman. Yang kedua, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Yang ketiga, ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang keempat, prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Yang kelima, prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Selanjutnya, kapan kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu setiap menjalankan transaksi jual beli. Selanjutnya, di mana kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu di tempat transaksi jual beli yang halal. Selanjutnya, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan penuh amanah, dan dilakukan dengan keadilan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.